Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat BIPA. Untuk yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Fladira. Saya lahir di Medan pada tanggal 13 bulan November tahun 2002. Alamat saya bertempat di Jalan Yosudarso, lingkungan 4, nomor 42, Pulau Beren Kota, Kota Medan. Jenis kelamin saya perempuan. Hobi saya ialah menyanyi, menari, membaca, dan menulis. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 7 Medan, dan saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Prodi Sastra Indonesia. Organisasi yang saya ikuti saat ini adalah saya sebagai salah satu anggota komunitas Sastra Indonesia Pers, yaitu komunitas pers mahasiswa yang bergerak di bawah naungan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat BIPA. Pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini ialah yang pertama ada pengertian BIPA, yang kedua ada sejarah BIPA, yang ketiga ada penerapan BIPA di berbagai negara, dan yang keempat ada pengajaran BIPA oleh praktisi. Pembahasan pertama yang akan saya bahas ialah mengenai pengertian BIPA. BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Program BIPA menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Menurut Wasito tahun 1976 halaman pertama, hingga kini masih ditemukan perbedaan pendapat tentang cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif, baik yang berkaitan dengan alat-alat demi mencapai tujuan, materi yang semestinya diajarkan, maupun metode pengajarannya. Menurut Kismiatun, tahun 2016 halaman pertama, pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Pelajar BIPA adalah pelajar dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Menurut Suyitno tahun 2008, halaman 111, pelajar tersebut biasanya terdiri dari warga negara asing yang belum mengerti dasar dan tata bahasa Indonesia tetapi tertarik untuk mempelajarinya. Pelajar BIPA merupakan pelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya selama ini. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai sejarah BIPA. Seiring dengan pentingnya keberadaan Indonesia di mata dunia, bahasa Indonesia semakin banyak dipelajari oleh para penutur asing yang dinamakan BIPA. BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah istilah untuk program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Sekitar 77 negara sudah menjadi peserta BIPA di dunia. Jika dilihat sejarah perkembangan BIPA di dunia, tentu ini akan menjadi sebuah peluang, tantangan, bahkan bisa menjadi sebuah musibah bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia, program BIPA telah diselenggarakan hampir di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sedangkan menurut data Pusat Bahasa di Jakarta, program BIPA dalam pembelajarannya telah diselenggarakan oleh 46 negara di seluruh dunia, baik dalam lembaga negara tertinggi maupun di kedutaan besar berbagai negara. Lahirnya BIPA merupakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang perlu diabadikan dalam penelitian. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sementara perintisan BIPA itu sendiri ada sejak tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1999 dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional khusus yang disebut Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan pengajaran BIPA ke arah yang lebih profesional. Untuk itulah setiap 3 tahun sekali, APBIPA menyelenggarakan konferensi internasional. 1. Pembahasan yang ketiga yang akan saya bahas ialah mengenai penerapan BIPA di berbagai negara.
Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Australia. Di Cina juga telah menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia sejak tahun 1950 sampai sekarang. Pengajaran BIPA di Cina pertama kali diselenggarakan di Akademi Bahasa Asing Nanjing tahun 1940-an. Awal tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan hubungan persahabatan Cina-Indonesia, Institut Bahasa Asing Beijing membuka jurusan Bahasa Indonesia. Satu. Di Jepang ada sekitar 26 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di Jepang diajarkan di 6 universitas sebagai mata kuliah wajib pada jurusan Bahasa Indonesia, yakni di Tokyo University of Foreign Studies, Tenri University, Lembaga Ilmu-Ilmu Bahasa Asia Afrika, dan Kyoto Career College of Foreign Language, serta di 17 universitas lainnya dijadikan mata kuliah pilihan. Selain itu, sejumlah universitas lain yang mengajarkan bahasa Indonesia pada kelas malam yang disebut Open College. Di Amerika Serikat, ada sekitar 9 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswanya, seperti Cornell University, Michigan University, dan Hawaii University yang bernaung dalam sebuah konsorium pengajaran bahasa. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas ialah mengenai pengajaran BIPA oleh praktisi. Ada banyak pengajaran BIPA yang telah dilakukan oleh para praktisi BIPA, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu program pengajaran BIPA yang dilakukan oleh praktisi BIPA di Indonesia ialah program Bahasa Kita bersama ABIPA Bali Universitas Ngurah Rai Bali, menyelenggarakan program daring sertifikat guru BIPA. ABIPA Bali adalah organisasi profesi guru bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang berbasis di Bali, Indonesia. ABIPA Bali sudah banyak menyelenggarakan sertifikasi metode pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing sejak tahun 1998. Di bawah pimpinan Nyoman Raisa, ABIPA Bali telah melatih lebih dari 1.000 guru bahasa Indonesia sejak tahun 2009. ABIPA Bali juga telah menerima penghargaan nasional Tokoh Diplomasi Bahasa Nasional dari Badan Bahasa Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Sekian video perkenalan diri dan penjelasan mengenai hakikat BIPA yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan mengenai hakikat BIPA tadi dapat bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.